sebuah keluarga yang terdiri dari bapa, mama, dan 3 orang anak. Setelah mereka menikah di Bali, mereka sekeluarga pergi merantau dan menetap di Jakarta selama 8 tahun. Namun, dalam pernikahan mereka tidak direstui oleh keluarga dari Nilen. Suatu ketika, ayah dari Joshua meninggal. Saat itu juga, keluarga dari Nilen menyuruh mereka untuk pulang ke Palu, tempat kelahiran Nilen, dengan alasan sudah menyiapkan pekerjaan yang lebih baik kepada Joshua. Mereka pun menyetujuinya dan pulang ke Palu. Nak, Mama ingin berbicara denganmu. Iya, Mama. Bagaimana, Mama? Kau bahagia menikah dengan Joshua. Apakah dia sanggup menghidupi dan membiayai setiap kebutuhan kau dengan anak-anak? Mengapa Mama menanyakan hal itu, Mama? Kamu harus tahu, Nak, kasta kita itu dengannya berbeda. Saat kau menikah dengannya, kasta kita menjadi turun. Mending kau cari yang lebih sanggup menghidupi dan membiayai kau dengan anak-anak. Nilen pun pergi bertemu dengan Joshua. Joshua, orang tuaku ingin agar kita berpisah. Bagaimana tanggapanmu? Terserah kau saja, karena kita sudah sama-sama dewasa, tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Karena kepikiran dengan permasalahan hidup yang ia alami, Nilen pun menghibur diri dengan bermain media sosial. Ia melihat-lihat beranda Facebooknya, dan tiba-tiba muncullah akun dari teman lamanya bernama Akti. Dia tambah ganteng. Mereka pun terus berkomunikasi lewat media sosial dan menjalin hubungan secara diam-diam. Kemudian, Nilen dan Joshua mengambil keputusan untuk berpisah. Nilen dan 2 orang anaknya pergi meninggalkan rumah itu, sedangkan Joshua masih tetap di rumah itu. Tetapi mereka tidak bercerai secara sah. Jadi sebelum berpisah, Nilen telah memiliki hubungan yang khusus dengan teman lamanya lewat media sosial. Kemudian, Nilen pun mengajak selingkuhannya ke rumahnya. Sayang, mari masuk, tidak apa-apa, sayang. Siap, sayang. Selis, anak bungsu pun melihat peristiwa tersebut dan melaporkannya kepada Joshua, ayahnya. Papa, tadi saya melihat Mama ada duduk dengan 1 orang laki-laki di rumah. Kira-kira kau tahu tidak siapa itu laki-laki? Saya tidak tahu, saya takut, jadi saya tidak menanyakannya. Kemudian, Joshua pun pergi menemui Nilen untuk memberitahukannya agar ia dapat menjaga sikapnya di depan si bungsu. Iya, tunggu sebentar. Shalom. Shalom, Papa. Mama, ada Papa? Sayang, kau belajar di belakang ya? Ya. Tadi kau ketemu, kemarin saya dengar kau ketemu dengan itu laki-laki. Kau sadar atau tidak, kelakuanmu itu sudah melebihi batas. Setidaknya jagalah kau punya sikap depan anak-anak. Saya tidak pernah larang kau untuk dekat dengan laki-laki itu, tapi setidaknya kau jaga sikap. Apa maksudnya? Kemarin saya dengar dari Selis, dia cerita bilang kau ketemu dengan laki-laki itu. Dia bilang kau berbuat hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Saya tidak larang kau, kasihan, cuma kau jaga kau punya sikap itu di depan anak-anak. Ya, kalau soal itu saya minta maaf. Saya akan berusaha untuk menjaga sikap di depan anak-anak. Setelah kejadian ini, si bungsu mempunyai trauma tersendiri dan menutup diri terhadap pergaulannya dengan orang lain. Karena kepikiran dengan masalah yang dia hadapi, Joshua pun melihat-lihat story di WA-nya. Dia menemukan satu video yang sangat menguatkan dia. Story tersebut milik teman lamanya ada di Makassar bernama Lilian. Sampai kapanpun yang setuju bercerai pasti akan setuju
Wih, storynya sangat menjadi penguatan untuk saya. Coba saya telepon dia dulu. Cukup udah terlama dicari. Halo, siapa? Joshua, Salam Liani. apa kabar? Puji Tuhan kabar baik Liani. Puji Tuhan. Bagaimana Joshua? Begini, tadi saya ada lihat storymu. Cuman itu saya lihat kayak jadi penguatan untuk saya. Bagaimana kalau kita bertemu untuk membicarakan mencari jalan keluar untuk masalah saya. Soalnya video tersebut kayak seperti menjadi penguatan untuk saya dalam masalah saya yang saya hadapi sekarang. Aduh, minta maaf Joshua. Untuk saat ini saya masih sibuk. Bagaimana kalau Joshua pergi ke pendeta saja? Waktu itu saat saya ada masalah, saya pergi ke ibu pendeta untuk memberi jalan keluar terhadap masalah saya. Tapi tidak masalah kak, karena saya juga orangnya sekarang malas-malas untuk pergi ke gereja. Pergi saja Joshua, tidak apa-apa. Ibu pendeta selalu menerima kok. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak atas infonya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Iya, Tuhan Yesus memberkati juga Joshua. Salam. Shalom, dan Joshua. Dah. Setelah Joshua menelpon Liani, tiba-tiba ia melihat ibu pendeta yang baru pulang pimpin ibadat lewat dari rumahnya. Salam Ibu Pendeta. Salam Bapak Joshua. Joshua pun memberanikan diri untuk pergi menemui ibu pendeta. Ini saya harus berani. Salam Ibu Pendeta. Salam Ibu Pendeta. Salam Bapak. Mari masuk Bapak. Terima kasih. Bagaimana keadaan Bapak, istri, dan anak-anak sehat-sehat semua? Puji Tuhan kalau saya sendiri sehat-sehat Ibu. Cuman keadaan istri saya dan anak-anak saya kurang tahu karena ada beberapa masalah yang saya alami sehingga saya berpisah tempat dari istri dan anak-anak saya. Dan saya datang kemari untuk menceritakan kepada Ibu tentang hal tersebut. Masalah dalam rumah Bapak? Iya Ibu. Bagaimana Bapak? Jujur berat sekali untuk saya untuk menceritakan hal ini kepada orang lain. Cuman di satu sisi saya membutuhkan seseorang yang dimana untuk mencarikan saya solusi atau jalan keluar. Dan saya ingin meminta Ibu bagaimana, apakah Ibu bisa membantu saya untuk mencari solusi dan jalan keluar tersebut. Iya Bapak. Ini sebagai seorang pendeta, saya hanya bisa membantu Bapak untuk mendengarkan cerita yang Bapak mau kasih sebentar, keluhannya Bapak. Tapi untuk memutuskan keputusan yang harus diambil itu kembali kepada Bapak. Saya sebagai pendetanya siap untuk mendengarkan masalah yang Bapak ini alami saat ini. Baik Ibu. Masalah yang saya hadapi cukup rumit. Yang dimana sebelum kami pindah kemari, kami hidup layaknya seperti keluarga yang normal, biasa-biasa, damai, tenang, tidak ada masalah yang kami hadapi di dalam keluarga. Cuman ketika saya berhenti bekerja,
kami dipanggil oleh keluarga istri saya untuk bekerja di sana karena ada lahan pekerjaan yang diberikan oleh keluarganya kepada saya dan kepada istri saya, dan juga dibilangnya ada program pemerintah yang dimana mendapat rumah dan lahan gratis di sana. Jadi kami sekeluarga sepakat untuk pergi ke sana, tetapi sering berjalannya waktu pekerjaan tersebut tidak saya dapatkan. Yang ada keluarga istri saya mendesak istri saya untuk berpisah dengan saya dan menghasut istri saya untuk mencari pasangan yang baru. Minta maaf Bapak, jadi Ibu Nilen sudah terasuk atau sudah terbawa dari kata-kata ibunya dan dia mau menerima masukan dari ibunya dan mencari pasangan yang baru? Sebelum dia menerima, dia menanyakan hal tersebut kepada saya, menanyakan kesepakatan kita bersama. Dan saya menjawab dia, kita sama-sama sudah dewasa, tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Itu semua tergantung dari dia. Dan karena rasa hormatnya kepada orang tuanya, dia memilih untuk mengikuti keputusan orang tuanya, yang dimana dia mau berpisah dengan saya dan mencari pasangan yang baru yang menurut dia pantas untuk menafkahi dia dan keluarganya nanti. Jadi dalam dia memilih pasangan yang baru, dia telah membicarakannya kepada Bapak terlebih dahulu, atau? Iya Ibu, dia sudah membicarakannya kepada saya terlebih dahulu. Jadi sekarang sudah bagaimana? Masih berkomunikasi atau? Awalnya sempat masih berkomunikasi, 1-2 tahun masih berkomunikasi, tetapi setelah dia mendapatkan pasangan barunya dan mulai sibuk dengan aktivitasnya, komunikasi kami terputus dan sampai pada akhirnya di mana perlakuan istri saya yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak dilihat oleh anak yang paling bungsu. Sedih ya? Iya. Jadi Sally sudah bagaimana sekarang keadaan? Kondisinya sekarang ini mengurung diri. Dia trauma akan hal tersebut Ibu. Dia ketika dia bertemu laki-laki di luar, dia seperti ada bayang-bayang ketakutan yang dia alami karena istri saya membawa seorang laki-laki yang dimana dia belum kenal betul, kemudian dia bawa ke rumah untuk melakukan hal tersebut. Di sini saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, menyuruh Bapak untuk mengambil keputusan untuk melakukan ini, melakukan itu. Setiap manusia Tuhan sudah kasih kita kebebasan, dan itu Tuhan berikan juga hikmat. Saya percaya bahwa Bapak juga sudah diberikan hikmat untuk Bapak dapat menentukan pilihan yang harus Bapak ambil. Di sini kita hanya sama-sama bertukar pikiran. Kira-kira dari masalah ini apa yang Bapak buat? Apa ada satu rencana ke depan yang sudah Bapak pilih untuk Bapak mau lakukan? Rencana yang saya pilih, saya lebih fokusnya ke anak-anak, karena anak-anak butuh kasih sayang seorang bapak juga, walaupun statusnya kami sebagai suami istri terpisah tempat, dan untuk menjangkau ketemu anak-anak saya juga sangat sulit karena langgar desa. Tetapi fokus utama saya terhadap anak-anak. Anak-anak itu satu anugerah yang Tuhan kasih, dan memang sangat betul Bapak harus memperhatikan mereka. Di balik masalah yang Bapak bersama dengan Ibu Nilen alami, komunikasi itu sangat penting. Jangan sampai masalah itu membuat Bapak dan Ibu kehilangan komunikasi. Atau jangan-jangan Bapak sudah punya amarah, dendam yang membuat Bapak tidak mau lagi berkomunikasi dengan Ibu Nilen? Kalau secara pribadi tidak ada Ibu. Tapi kalau jika memilih untuk rujuk atau tidak, saya secara pribadi ingin rujuk. Tetapi tidak seperti dulu, dimana dulu saya mengasihi dia, menyayangi dia, tapi sekarang tetap mengasihi menyayangi dia, tapi agak kurang, kasih sayangnya kurang karena kepercayaan yang saya berikan kepada dia
tidak dimanfaatkan dengan baik, dan dia secara tidak langsung mencari pengganti dengan secepat mungkin tanpa berpikir dua kali. Baik, terima kasih Bapak karena Bapak sudah mau terbuka, sudah mau jujur dengan masalah yang Bapak alami bersama dengan ibu dan anak-anak. Nah, sejak awal tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak datang kemari untuk meminta solusi kepada saya. Tapi sebagai manusia saya jujur Bapak bahwa tugas saya hanya membantu Bapak, membimbing Bapak untuk menemukan solusi apa yang mau Bapak lakukan, jalan keluar apa yang mau Bapak ambil. Dari masalah Bapak, kita dapat berefleksi dari kita. Tidak apa-apa tuh Bapak, kita baca dari kita. Iya. Oke, ini dari kisah Hosea. Ketika kita membaca Hosea, di sana hubungan antara Allah dan umat Israel digambarkan menggunakan keluarga dari Hosea sendiri. Hosea disuruh untuk menikah dengan perempuan yang tidak setia. Itu menggambarkan bagaimana umat Israel yang tidak lagi setia terhadap Allah, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel. Israel yang tidak mau mendengarkan Allah, yang tidak setia terhadap dia, tetapi Allah tetap setia dan tetap menerima mereka sebagai umat pilihannya. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan untuk Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa rasa kasih sayang Bapak terhadap ibu sudah mulai berkurang. Iya Ibu, sudah mulai berkurang. Tidak seperti awal kami menikah dan menjadi hubungan dari awal. Ya, karena masalah yang Bapak alami. Tapi ada banyak di dalam Alkitab yang dapat kita pakai untuk kita belajar. Baik Ibu, terima kasih atas solusi dan jalan keluar yang Ibu berikan kepada saya. Cukup membantu saya dan melegakan pikiran saya karena saya merasa terbantu. Kedepannya saya akan berpikir lebih baik untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak Ibu yang mau membantu saya untuk mencari solusi. Sama-sama Bapak Joshua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Baik.